Shalom, jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Kita bersyukur ada firman Tuhan yang senantiasa menyegarkan jiwa kita. Mari kita berdoa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami, Roh Kudus menerangi hati kami supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan benar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Demikianlah firman Tuhan, Efesus 6 ayat 12. Renungan kita saya beri tema, merdeka dari kuasa kegelapan. Saudara-saudara, sekalipun kita sudah memiliki iman kepada Kristus, tidak berarti bahwa kita sudah kebal terhadap dosa dan kuasa kegelapan. Orang percaya pun masih bisa jatuh ke dalam dosa jika tidak berhati-hati, dan juga bisa mengalami pencobaan dari kuasa kegelapan. Iblis tidak senang kepada orang percaya. Maka dia terus berusaha mengganggu dan merusak kehidupan orang percaya. Mungkin saja di dunia yang serba modern ini, ada orang yang tidak percaya tentang adanya setan atau adanya ikatan kuasa kegelapan. Namun Alkitab jelas menuliskan dalam Efesus 6, kalau kita baca ayat 11-19, bahwa memang faktanya ada kuasa kegelapan. Ada iblis atau setan yang terlibat dalam kehidupan manusia di dunia ini, yang terus berusaha mengganggu kehidupan pribadi maupun keluarga ataupun kehidupan kelompok. Ada berbagai indikasi adanya ikatan atau pengaruh kuasa kegelapan yang bisa kita lihat di sekeliling kita. Misalnya, ada orang yang sering melakukan tindakan kekerasan baik kepada manusia ataupun kepada binatang. Atau yang berikutnya, melakukan penyimpangan seksual. Atau yang berikutnya, merusak diri dengan berbagai keterikatan terhadap obat-obatan tertentu, alkohol, bahkan juga yang terlibat dalam agama-agama palsu, ataupun praktek-praktek okultisme, ramalan, perdukunan, sihir, dan lain-lain. Ada juga yang mengalami tekanan mental yang berlebihan, seperti ketakutan, kecemasan, rasa marah, disorientasi, dan lain-lain. Gangguan psikologis, seperti paranoia atau paranoid, kepribadian ganda, bahkan juga gangguan fisik akibat kuasa kegelapan, tidak mengalami sukacita, tidak ada damai sejahtera karena pengaruh atau ikatan kuasa-kuasa kegelapan. Jadi banyak orang yang memang masih terlibat dalam hal itu dan tidak memiliki kemampuan untuk menolak dosa, tidak bisa membebaskan dirinya dari hal itu. Kalau seseorang belum sungguh-sungguh percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan yang berkuasa, sebagai juru selamat, maka memang seseorang pasti tidak memiliki otoritas, tidak bisa membebaskan diri dari segala ikatan kuasa kegelapan ini. Maka Tuhan Yesus berfirman di dalam Lukas 4 ayat 18-19, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kristus sudah datang. Dialah yang menjadi pembebas, yang membebaskan setiap kita yang sungguh-sungguh memiliki iman, yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dibebaskan dari segala kutuk dosa, dibebaskan dari segala kuasa iblis, bahkan kita
dilepaskan dari maut. Namun, sekali lagi, seseorang masih bisa dipengaruhi, bahkan diikat oleh kuasa kegelapan, kalau tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Itu sebabnya, surat Efesus ini mau mengingatkan kita sekalian. Khususnya Efesus 6 ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi untuk mengalami kemerdekaan atau kelepasan dari segala kuasa kegelapan, kita perlu, dan bukan hanya perlu, harus datang kepada Allah, mengakui segala keterbatasan kita, dan kemudian dikatakan bahwa kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa itu? Seluruh perlengkapan senjata Allah. Itu berkaitan dengan iman kita, berkaitan dengan ketekunan kita di dalam firman, kemudian ketekunan kita di dalam doa, dan yang tidak kalah penting, harus memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita bisa melawan atau mengalahkan segala kuasa kegelapan, kuasa iblis dengan iman. Barulah setelah itu kita terbebas, dan jangan lupa serahkan hidup untuk dipakai oleh Tuhan menjadi saksinya di tengah-tengah lingkungan kita dimanapun kita berada. Jadi mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus kita mengalami kemerdekaan dari segala kuasa kegelapan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ada firman Tuhan yang meneguhkan iman kami. Kami sungguh percaya Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkau akan memberikan kami kemerdekaan, kebebasan, oleh karena Engkau sudah mengalahkan segala kuasa dosa, iblis, bahkan maut. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.